Halo, selamat berjumpa kembali dengan AB Channel TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang cantik sekali, tapi berbeda dari yang lain karena dia mah ketika bertugas lari ke sana kemari gitu. Nanti siapa dia nanti saya akan kenalkan. Nah, teman-teman AB Channel, kali ini spesial karena kami mengundangnya juga dari lama, tapi alhamdulillah sekarang bisa datang ke podcastnya AB Channel. Nah, beliau adalah Teh Iis, kalau orang Sunda mah Teh Iis. Nah, gimana, sehat Teh? Alhamdulillah. Jadi ini Teh Iis ini berbeda dari yang lainnya, profesinya juga berbeda. Saya juga agak kaget juga deh, karena oh ternyata ada nih di Majalengka. Jadi beliau tuh seorang wasit. Wasitnya juga bukan kaleng-kaleng karena sudah dapat sertifikat C1 nasional. Dan yang menariknya, Teh Iis ini orang Majalengka asli, tinggalnya juga malah tetangga desa saya juga baru tahu. Bahkan kemarin juga kita coba tulis dan populer di websitenya abchannel.id. Nah, jadi pembacanya itu banyak deh. Jadi karena populer ya. Nah, terus beliau juga ternyata yang mimpin wasit Liga Pelajar Kabupaten Majalengka Piala KNPI yang hari Minggu tanggal 1 Oktober kemarin final, yang menangnya adalah SMA 2 Majalengka. Nah, Teh Is gimana, sehat Teh? Alhamdulillah sehat kan. Nah ini kemarin Teh saya lihat tuh, oh lari ke sana kemari. Kalau saya mah kayaknya udah pingsan tuh Teh. Nah itu saya sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Teh. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Suryati. Alhamdulillah udah punya gelar sarjana pendidikan. Alhamdulillah. Oke, profesi saya keseharian mengajar ya, guru olahraga di SD Loji Komong 2 di belakang Gor Loji Komong itu yang baru. Iya. Di situ. Untuk ada profesi yang lain juga selain mengajar, biasa saya mewasiti. Kadang suka melatih juga anak-anak, melatih futsal, melatih voli, itu keseharian saya. Dan alhamdulillah saya dipercaya, dan alhamdulillah juga saya mengikuti ritme atau proses demi proses dari awalnya C3 daerah sampai sekarang alhamdulillah berada di posisi C1 nasional. Suatu kebanggaan tersendiri sebenarnya sih, karena Pastinya. tentunya kebanggaan orang tua juga, warga Loji Komong juga, tentunya masyarakat Majalengka Jawa Barat ya. Oke, terlepas itu saya sudah menjalani atau mengikuti kegiatan wasit ini kurang lebih hampir 4 tahunan lah. 4 tahun. Mulai C3 itu 2019. C3 2019. Ya, 2019 sampai sekarang udah C1 2023. Berarti bedanya 1 tahun. Nah, Teh Iis, saya panggil Teh aja ya. Nah, pilih jadi wasit itu saya pengen tahu ya, dan saya awalnya juga, dulu ya. teman juga. Untuk awalnya, sebelumnya saya di situ posisinya masih kuliah waktu itu. Kuliah di mana? Di Unma. Oh, di Unma. Di Majalengka. Waktu itu saya masih suka main futsal waktu itu. Sebelum jadi pemain futsal, dari kecil saya udah hobinya voli. Waktu itu mah aktif aktif di voli. Pas kuliah ada ibaratnya kayak kalau di sekolah mah eskul ya. Jadi saya di situ pertama lihat eskul futsal di Unma itu, lihat yang latihan, ternyata tertarik di situ awal mulanya. Oke, gabunglah latihan di Unma di tim Pumak Indom itu dari asuhan coach Indra Yogi ya waktu itu sampai sekarang juga. Oke, di situ awal mula main, kadang pun game juga
Pindelimet, kadang suka ikutan main bola. Pertama kali saya main bola itu di Cirebon, ada event turnamen apa gitu ya, yang full cewek semua, mainnya tim-tim cewek semua, terus gak pakai sepatu awalnya itu, belum pakai sepatu. Itu futsal? Bukan, Oh, sepak bola. sepak bola. Udah kayak gitu saya main di Cirebon di daerah Plumbon kalau nggak salah ya, Karangsari ya di situ. Saya masuk timnya PSM kalau nggak salah. PSM sama itu rekan-rekan tim futsal juga. Kayak bahasanya teh kalau di kita mah digacong nih kan. Gacong. Iya, digacong, dipanggil main. Disiring. Ya, kayak gitu lah. Ya. Bahasanya gacong kalau di kita ya, main bola seperti itu digacong. Istilah gacongnya. Iya, mainnya itu full golongannya kita tim futsal itu. Yang main di Cirebon itu. Ya tim-tim lawan udah biasa. Bukan udah biasa, maksudnya luar biasa. Soalnya bukan sembarangan tim cewek, tetapi ada yang namanya tim dari pro, ada pro liga, ada turun sampai turun ke Cirebon waktu itu, sampai ada Tetia Darti, ada Desi Amelia, pemain futsal Jawa Barat lah, kan udah pro. Nah di situ saya ya rada minder lah gitu, cuma ngikuti alur aja. Di situ banyak teman-teman juga. Ya awalnya ada 2018 masih kuliah itu di Majalengka, itu di Warung Jambu di stadion itu yang main ada Liga Pertiwi. Oh iya, 2018 Majalengka jadi tuan rumah. Saya diajak main di situ, cuma berhubung biasa usia gitu kan, tidak udah lebihnya. Jadi nggak ikut main, tapi ikut ngawal anak-anak di situ, ngikut anak-anak sampai lihat di tribun. Di situ kan wasitnya cewek kan waktu itu, ada sampai ada wasit pipa juga. Sampai ada wasit pipa? Ada. Iya di situ. 2018 tuh. Awalnya nonton di tribun, lihat di atas, oh wasitnya cewek, masih biasa, belum tersentuh di situ. Nah kebetulan ya di atas lihat permainan anak-anak, lihat juga wasitnya, kok iya ada wasit cewek, biasanya kan laki-laki di pertandingan itu. Nah di situ belum tersentuh hati saya, masih biasa lah gitu, masih nonton, udah fokusnya nontonnya, bukan kinerja wasitnya, enggak. Pas udah itu pulang ke rumah. Nah udah lama kemudian 2019 Desember kalau nggak salah, Majalengka mau ngadain lisensi C3 waktu itu. Posisi saya waktu itu kurang sehat, lagi apa ya waktu itu teh, kayak udah terkena tipes waktu itu teh. Tiba-tiba ada mau ngadain lisensi di Desember itu, saya sempat kepikiran, malah justru saya ikut senior saya sampai di Dispora itu ngedata siapa aja yang ikutan C3 itu, sampai ikutan di situ. Ya biasa aja, belum ada rasa firasat apa gitu, masih biasa. Besoknya mau mulai hari H-nya, tiba-tiba malam aduh pengen ikutan nih, awal-awal coba-coba, iya malam-malam teh di situ. Nelfon lah ke Teh Sicil itu namanya, yang temanku. Teh kata saya, teh masih ada slot enggak? Ada, cina bo, cina 3 deui, cina 3 deui gitu. Apa sih teh? Oh ya udah sih teh. Saya teh bilang dulu ke orang tua, bahasa Sunda makan mak kata gitu ya. Wios teh sih teh abdi ngiringan lisensi wasit sini. Ya, ini menarik nih. Izin ke orang tua tuh gimana orang tua lagi? Orang tuanya teh pas posisi lagi nonton TV dong, di ruang TV. Cina, ayo wasit bola kumaha, cina gitunya awan teh. Ya, kena kumaha cina katerusana. Benar. Teh, nya kena jadi wasit, cina gitunya. Yang ngawasitan cina. Oh pas itu teh, diam aja dulu orang tua teh. Boleh enggak maksudnya kajen teh ya si dirinya gitunya. Cepet nyesok wae cenah ari hayang mas gitu. Oke, berarti tidak, alhamdulillah ya. Tidak tertolak itu. Alhamdulillah teh. Pas udah kayak gitu teh, orang tua teh pemberi budak teh aya hayang buat kedepannya juga kan gitu. Mikir-mikir di situ. Pas alhamdulillah orang tua ada rezeki juga. Jujur masih di orang tua pas masih C3 itu dibiayainya. Di situ ya udah aja besok teh saya ikut, ibaratnya kayak orang
apa ya, nggak tahu deh, bunga plongo ikut jojo ikutan C3 weh semalam pisan kan. Belum pernah ngewasiti pula. Belum sama sekali, taunya main kan, masih main di situ. Tapi nekat tuh, belum. Kalau saya analogikan, belum masak nasi goreng ikut lomba nasi goreng Ya gitu. gitu, modelnya kayak gitu. Belum ngewasiti Ya alhamdulillah mereka ngizinin di situ. Iya. Ada rezeki juga, ya udah ikutan besok teh. Udah belum persiapan apa kan gitu, langsung aja dimasukin baju buat besok. Apa lagi teh, jadi ikutan, jadi sih gitu ya, jadi aja gitu. Udah cina besok, cina siap ya. Udah nyampe kan waktu itu penginapannya di Puridian. Yang di Kopo itu. Di situ ikutan di situ. Yang ikutannya teh saya, Desta, waktu teh Hanifa, masih satu tim di futsal. Satunya lagi orang Tasik, asli orang Majalengka itu juga, cuma dia udah lama tinggal di Tasik, jadi ikutan waktu itu teh. Ya alhamdulillah ada temen juga masih satu tim ya, yang biasa kita main bareng, main futsal bareng kemana-mana. Ternyata di situ kita satu profesi lagi, ketemu lagi di situ kan bareng-bareng. Saat itu tuh C3 tuh khusus perempuan semua atau enggak, campur. Campur Adalah yang dari Majalengka berarti empat orang, yang C3 dulu nih, C3 tuh tiga orang ceweknya, satunya kan dari Tasik. Gitu. Terus cowoknya ya kurang lebih kuota waktu itu teh udah terpenuhi, kurang lebihnya ada 40 orang lah untuk C3 itu. Nah awal mula di wasit itu dari 2019 karena tertarik itu ya yang itu juga dipikir-pikir, oh ternyata gini juga ya wasit. Nah sama Pak Komas itu ditugasin ya, biasa waktu itu kan lagi rame-ramenya Porblock mendekati ke 17 Agustus kan, kita kan sering rame-nya antar desa atau antar RW gitu ya, antar RW ya. Pertama kali ditugasin itu di asisten, jadi asisten wasit ya. Di tingkatan Porblock ya, sekelas Porblock. Nah waktu itu ditawarin di Desa Jati 7 untuk mimpin ibu-ibu sama bapak-bapak yang biasanya saya jadi awe. Di situ disuruh mimpin laga itu. Dan di situ awalnya masih ragu lah, masih ibaratnya belum menguasai sepenuhnya tuh di wasit. Berarti, sorry saya potong. Ya. Tugas pertama jadi wasit itu di Jati 7. Di mana ya? Aduh. Yang Porblock itu maksudnya? Iya, yang Porblock itu. Iya, di situ lah kan gitu. Awal mulanya di situ. Ya saya lupa lagi pas awal. Cuma pas saya pertama kali mimpin berani di tengah itu, ya mimpin ibu-ibu. Oh yang pas jadi wasit. Iya, yang pertama. Ya bukan asisten. Kalau di asisten, kalau itu di mana ya lupa lagi. Oke. Berarti yang pas jadi wasit mah di Jati 7 itu. Iya, yang mimpin. Nah dari situ kita ya biasalah kalau awal pertama nervous itu kan. Aduh, takut salah seperti itu. Cuma sering banyak jam terbang, sering banyak kekurangan, sering banyak kesalahan, kita belajar di situ. Kekurangannya. Nah, abis itu banyak event-event dipercaya lagi untuk tugas, tapi belum di tengah waktu itu, masih di AW. Masih asisten. Berarti asisten wasit itu yang di pinggir. Yang di pinggir itu ya, kan garis-garis itu ya. Bawa bendera itu. Terus diajaklah sama teman ke Indramayu. Waktu itu juga ada wasit Majalengka tapi tinggalnya di Indramayu. Orang Indramayu nikah ke orang Majalengka. Nah, biasalah gitu. Saya diajak ke sana, disuruh mimpin katanya di sana. Aduh, tadinya mah awalnya canggung, maksudnya nggak berani lah, belum berani di situ teh. Udah senang, nggak apa-apa, coba aja. Alhamdulillah di sana banyak kejadian di sana sampai ada pemain yang buka baju, sampai ada harus jadi kartu merah. Saya masih bingung, misalnya apa? Jujur, apalagi kan di daerah orang lain, maksudnya mimpi laki-laki, langsung anak-anak muda dong gimana emosinya. Pasti. Sampai ada baju dikeluarin, sampai ada yang 2 kali kartu kuning kalau nggak salah tuh. Kan harusnya akumulasi kan, kalau sekarang mah. Saya masih bingung, nanyain ke asisten. Kumaha ieu sih di situ. Ya, udah sok aja dikasih tahu ini. Nah, dari situ saya tertantang, oh ternyata di wasit itu seperti ini dan ancamannya pun ada. Ada ancamannya. Sampai
dikira tuh ngewasitin teh bakal cewek atau gimana ya, ternyata enggak, semua umum lah ibaratnya. Oh, berarti ceweknya mau pertandingan laki anaknya, oh. mau antar usia bisa modelan apa ya, ibaratnya kayak SSB itu kan usia, alhamdulillah ya dari situ sih banyak pelajaran-pelajaran terus dipelajari. Dan kita tuh bukan berarti harus menguasai di lapangan aja. Ada kan aturan-aturannya dari 1 sampai 17 pasal itu kita harus menguasai benar-benar, dan pasal yang benar-benar harus dikuasai itu di pasal 12 tentang pelanggaran. Oh. Masya Allah. Pelanggaran itu yang kudu. Ya benar-benar harus dari kalau lagi ketika kita mimpin harus gimana. Jadi semakin banyak jam terbang, semakin kita benar-benar mentalnya diuji. Sampai benar-benar pokoknya. Beda lagi kalau misalkan sekarang udah naik tapi jam terbangnya kurang, beda lagi. Beda lagi ketika misalkan masih, ya bukan membanding-bandingkan antara C3 sama C1 C2 itu yang enggak, cuma ketika kita mimpin tugas di situ nggak ada yang namanya C2 C3, nggak ada. Kita di situ yang dibutuhkannya kekompakannya bersama-sama ya. Si asisten wasit itu ya. Oke. Teh ya. Ingat nggak pertama kali jadi asisten wasit dapat honor berapa? Waktu itu 2019 dong. Ya dong. Kalau nggak salah masih usumnya 50.000, 75.000. Asisten wasit. Honornya. Oke. Okay. Pertama kali jadi wasit honornya berapa? Pertama kali jadi wasit, kali itu asisten wasit. Ya. Kan berbeda mungkin ya. Honor asisten sama wasit ya, kalau pasti agak berbeda. beda sedikit. Kalau waktu itu honor asisten 50, di wasit 70. Masih Okay. kurang dari 100. Kurang dari 100. Waktu itu 2019. Baik, tadi menarik nih. Kalau sejarah kenapa kemudian jadi memutuskan untuk berprofesi sebagai wasit tadi ya, diantaranya karena lihat pertandingan futsal, ikut di klub pelajar di Unma, klub pelajar ikut klub di Unma kan gitu ya, terus minta restu ke orang tua. Ini yang satu yang menarik, banyak ancaman. Nah itu ancaman maksudnya ancaman gimana teh? Ancaman bukan berarti ngancam yang nggak benar, enggak. Maksudnya situasi dalam pertandingan lapangan itu hal biasa. Protes lah, kurang puas dengan keputusan wasit, misalkan harusnya A jadi B, spesial maksudnya gitu kan. Sorry saya potong. Kan ada wasit. Iya. Itu kan ada ya. Wasit. Kata itu. Kalau saya sih nggak pernah ditanggapi. Nggak pernah ditanggapi sama sekali. Biarkan aja. Omongan seperti itu udah biasa toh. Ketika saya masih jadi pemain juga di tribun kayak gitu-gitu udah biasa kan. Udah kurang gitu baru latih. Ya, bahasanya teh anggap aja kata pelatih saya mah supporter penonton teh kasarnya dianggap aja. Jadi itu bahasanya gitu. Jadi sampai ke lapang pun saya ke bawah-bawah situasi kayak masih main aja gitu. Misalkan ada wasit anjing atau gimana bahasa-bahasa yang seperti itu, saya cuma astagfirullah gitu aja, tapi seperti itu aja, dan itu kuncinya benar dan bisa ibaratnya jadi kitanya tenang tuh, agak terikut ke bawah emosional seperti itu. Kalau misalkan kita sampai ke bawah sama mereka, otomatis kita yang tersendiri. Betul. Dan jangan sampai sekali-kali menyepelekan tim. Misalkan ada tim itu mah kieu, misalkan maksudnya ke tim sepak bolanya maksudnya. Iya, jangan sampai merendahkan. Jangan sampai ibaratnya ketika mimpin itu. Iya, pokoknya kita netral aja. Toh kebanyakan kita main misalkan sama tim ini kenal semua nih anak-anaknya atau orang-orangnya, tim ini kenal sama saya, tapi ketika kita mungkin di lapangan ya udah. Jangan kenal saya. Oke. Gua kartu lu kan gitu. Iya, udah aja pas di lapangan jangan kenal sama saya. Bahkan saya ini enggak kenal sama mereka. Tapi kalau ketika udah di luar ya udah kita play lagi gitu. Terus ada lagi sampai yang teringat sampai sekarang, pas jadi asisten itu saya dikerudung, serbu. Diserbu Diserbu. Supporter. Iya. Itu tarkam. Bukan sama
supporter sama pemain dulu awalnya. Pas di Jati Tengah di Cipaku. Oke. Mungkin di sana saya masih banyak belajar di situ awal masih ketiga. Saya gimana ya ngambil offset lah masalah offset dan offset itu. Pemain tidak puas dengan keputusan saya, asisten saya tetap pendirian offset karena offset kan sepenuhnya ada di asisten kan, wasit juga menentukan di asisten. Sampai diserbu lah ya, namanya juga main bola pengennya menang ya mungkin waktu itu saya masih proses belajar ya, masih kurang paham itu apa offset, definisi offset apa. Ketika saya belajar lagi ya alhamdulillah sedikit ada materi dipraktekkan kan ya lumayan ngerti lah gitu. Dan kan juga terus berbeda lah mimpin Tarkam sama mimpin liga itu kan pasti berbeda ya. Gitu. Nah, hal terpahit apa teh ketika tadi kan sudah nih ada yang lebih ekstrim tuh dari situ, lebih ekstrim dari yang dikerubutin gitu. Kalau sampai sekarang ini alhamdulillah nggak ada kalau sampai gitu cuma kalau misalkan masalah kurang puas atau tidak puasnya pasti hal biasa lah, protes seperti itu. Cuma ya balik lagi ke kitanya, gimana cara menghadapinya, gimana cara merespon ke pemain tersebut, terutama ke ofisial kan gitu. Ibaratnya memberi kepercayaan kepada mereka, dan di situ kita nggak diam aja, kita perlu masih belajar dari kesalahan itu. Saya pelajari gitu. Oh berarti tadi mimpin misalkan tim ini sama tim ini, tadi saya punya kejanggalan atau kesalahan masalah offset dan tidak offsetnya, di situ kan kita perlu belajar lagi. Nah ini teh Liga C1 ya, Teh Iis ini selama ini berkarir sampai sekarang di sini di podcastnya AB Channel ini pernah mimpin pertandingan yang skala tertinggi itu di mana? Kemarin di open turnamen yang di Talaga Gunung Manik itu. Itu apa itu? Open kayak yang di Jatiluhur tuh, open antar daerah apa ya namanya? Antar blok, antar desa gitu. Bukan, itu mah udah open. Di luar kan kalau open mah. Dari luar kabupaten juga ada. Ada sampai dari mana ya waktu itu, Tasik apa dari mana kalau misalnya ada. Jadi open semua kan. Itu di Cikijing itu. Di Talaga. Di Talaga itu kemarin itu apa final atau apa kemarin itu? Kemarin itu pertama saya mimpin sebelum naik ke C1 itu waktu itu. Saya mimpin di 16 besar waktu itu. Tapi bukan mimpin sih, di asisten. Masih di asisten. Terus ketika saya kalau nggak salah masih belum sih dipercaya mimpin di semifinal waktu itu. Semifinal, oke. Udah pulang dari Bandung yang ikut C1 itu. Saya pulang hari Sabtu, Minggu ada pertandingan. Bapak nggak saya nelpon, Neng siap tugas katanya, semifinal kedua kan waktu itu. Abi teh, maksudnya saya teh ngomong gini, aduh Pak, mau yang istirahat gitu ya, maksudnya kan capek gitu ya, seminggu full itu kegiatan di Bandung, udah kayak gitu. Daripada saya ibaratnya mengecewakan papa saya ambil aja lah gitu. Wayahna dari wayahnanya ya udah Pak, oke saya siap waktu itu teh. Minggu teh nggak istirahat, langsung ke Talaga di situ perjalanan. Aduh saya dari itunya. Nah itu sepak bola pria toh? Iya. Mereka tahu di wasit wanita, mereka tahu kan? Sebelumnya belum. Oh. Ketika saya di situ udah di lapang, nah awewe selanjutnya orang-orang dan penonton pun gimana gitu kan, biasanya ada teman saya jadi asisten. Ketika saya di situ, saya yang di tengah waktu itu dipercaya mimpin. Waktu itu pertandingannya Bintang Timur sama apa ya waktu itu teh, ada liga kalau nggak salah. Bintang Timur tuh mana? Bintang Timur teh dari luar Majalengka atau Majalengka dia Bintang Timur tuh? Campuran sih. Oh campuran. Iya campuran. Pokoknya nama timnya Bintang Timur lah. Di situ ada siapa ya yang waktu itu dikena akumulasi teh, si Nur Cahya kalau nggak salah.
yang kena akumulasi kartu. Iya, yang orang Bandung itu, anak Bandung itu. Saya Hidayat apa sih Hidayat ya kalau nggak salah. Iya, Hidayat itulah sebetulnya. Dia tuh saya sampai berani mengeluarkan kartu merah ke syuting. Karena memang sudah akumulasi. Emang sebelumnya dia melanggar lagi sampai kalau saya tepuk tangan dan gitu. Sama di situ saya nggak apa ya maksudnya nggak percaya loh saya bisa mimpin sekelas open turnamen di semifinal itu waktu itu kan asa ya kebanggaan sendiri lah maksudnya pulang dari Bandung tuh itu hadiah hasil dari kemarin itu hadiah satu sampai astagfirullah saya ya udahlah mungkin di situ tapi nggak ngerasa berpuas diri di situ masih tetap ibaratnya perlu belajar lagi banyak pasti kan masih ada evaluasi kekurangan pasti ada setiap pertandingan. Nah Teh ini kan ketika ya kan bukan saya aja saya rasa ya tapi ini mohon maaf ya tidak berarti saya tendensi atau enggak sama sekali cuman sepertinya orang-orang di luar sana juga melihat ketika dipimpin ke wasit perempuan kan pasti kepikirannya ya kenapa masa memimpin lelaki sama wasitnya perempuan gitu kan pasti ada seperti itu gitu pasti seperti itu gitu. Nah tapi saya sih melihatnya karena saya melihat dengan kepala sendiri ya kemarin final liga pelajar gitu final liga pelajar dan saya tidak menduga kalau mau jadi wasit gitu mau di tengah gitu tapi tiba-tiba ini jadi wasit misalnya ngalikeun tapi saya kagetnya ketika mimpin terus kasih kartu kuning tuh kartu merah akumulasi kartu merah terus kan rame tuh setelah itu dan saya kan disakeun teteh gitu. Nah jadi perasaannya apa teh kalau ada kan mungkin ada cibiran maksudnya si wasit perempuan gitu gimana itu perasaannya gimana? Perasaannya saya mah orangnya bodo amatnya kan ya. Bodo amatan karena wasit. Cuek lah gitunya. Kenueda ya sama ibaratnya profesi abdi gitunya. Orang tahun mah orang lain mah nggak tahu prosesnya, tahu kita. Iya betul. Nggak apa-apa lah mereka ngomong ini itu karena mereka mah nggak tahu awalnya gimana, taunya ya sekarang mimpin ya itulah hasilnya gitu. Dan saya sih nggak ngebayangin deh. Sampai kaget aja. Kaget saya. Dan gini saya nggak ngebayanginnya gini. Anjir, saya lupa kan dulu ya. Sepertinya antara pemain sama wasit sepertinya capek wasit juga nama. Bayang banget imak pemikiran saya. Cari kesalahan orang lain. Satu itu, kedua lari kan untuk tadi ya kan gitu. Nggak ada tujuan gitu. Nggak ada tujuan lah itu. Iya, ada tujuan. Saya tuh kemarin liputan di Liga Pelajar itu sampai muter deh. Dari dari tribun SMA 2 muter jalan sampai ke teman-teman supporter SMK 1. Iya, SMK itu. Mas-masan ya. Aduh lu kan kekuatan gitu. Nah, cerita dong kemarin mimpin Liga Pelajar Majalengka tuh gimana perasaannya? Alhamdulillah ya. Bangga lah pasti bangga gitu bisa dipercaya untuk mimpin di Liga Pelajar MPI 2023 ya. Awalnya nggak nyangka aja maksudnya nggak nyangkanya bisa dipercaya dikira tuh saya ditugasi itu buat di asisten soalnya kan di situ ada Didin sama kan satu senior saya dikira tuh dia yang bakal mimpin tetapi kan ada pandangan yang mungkin ada dari langsung Pak Ketunya atau entah siapa permintaan lah bahasanya mah diminta untuk saya yang mimpin di tengah. Nah dari awal saya juga tadinya mah masa sih gitunya tapi kan saya nggak mau mengecewakan mereka. Saya harus menunjukkan ke mereka bahwa saya bisa mampu dan membuktikan bahwa saya itu ya seperti itulah maksudnya pengen satu momen di mana ini kan final maksudnya diajak final kan pasti berbeda lah situasi sampai suhu sampai segala kan pasti beda gitu suasananya ya saya di situ nawa itu aja kalau itu ya Allah bisa di situ yakin deh pokoknya masih yakin sampai dari awal kick off sampai beres pertandingan saya nggak lihat yang namanya official saya nggak lihat sampai yang namanya tribun kanan kiri saya nggak dilihat fokus saja ke pemain jujur kalau ngeliat ada teh sampai saya ngeh ada kan
yang pocong-pocongan itu. Oh iya. Nah, saya sampai lepas dirinya. Langsung tarik nggak pas ada kejadian kan, astagfirullah saya sobat beneran ya, dah emang fokus pisan gitu ya di pertandingan sampai ibaratnya sampai penuh, ibaratnya sadar tuh setelah beres. Sampai kan ada yang nyalain gitu kan, sampai saya dikurulin sampai muter, sampai merinding bener. Ya Allah, Tribun baru pertama kali lagi maksudnya lihat wajah gitu ya, sampai seramai itu, sampai membludak, sampai merinding Kang, asli saya. Jadi saya kan, saya memang sengaja nguir teh, saya betul-betul nguir, saya kuiring ya, karena kan tujuan saya memang liputan ya, termasuk pocong juga, saya kamera itu pocong, muter, kemudian, nah, saya menduga akan terjadi insiden tuh, saya sudah tahu, karena kia teh. Insiden yang mana? Kan itu batu tuh ke lapangan teh. Oh, yang sesudah udah beres terakhir. Itu teh saya teh kamera tuh hindarin itu gitu. Nah, tapi yang saya nggak ngeh itu kieu teh. Kan begitu si teteh mimpin, kan itu ada pelanggaran tuh. Ya. Ada pelanggaran. Pas di kotak penalti bukan? Bukan. Yang masih teteh ngeluarin kartu kuning. Kartu merah. Oh, yang akumulasi. Saya nggak ngeh itu karena lagi jauh posisinya. Deket malah. Cuman lagi ngobrol sama teman-teman wartawan, lagi ngadep ke sana ngobrol. Nah, begitu lagi si teteh nasehatin si pemain SMK 1, saya nggak ngelihat. Setelah itu saya balik sini, tiba-tiba rame. Nah, berarti ini kena akumulasi merenya, keterima. Jadi iya gitu. Makanya saya akhirnya tidak ngerekam tuh teh. Kejadian tidak ngerekam, malah sibuk sendiri pisahkan, tarikan gitu teh. Iya ada telah di sebuah pertandingan. Sebelumnya udah ya ibaratnya pas dicirian kan kalau teh. Si pemain teh memang pas dicirian kok gitu. Cuma nunggu momen dulu. Nunggu momen. Pas kebetulan di situ ada pelanggaran kan. Ya. Diam dulu saya teh. Ibaratnya enggak egois langsung mengeluarkan kartu kan. Ibaratnya kita ngontrol dulu emosi pemain. Kita kan harus di situ, baca kita di situ kan bukan berarti nyari kesalahannya aja, tetapi kita harus bisa menenangkan situasi yang ada di lapangan juga kan. Nah, saya ditenangkan dulu, saya dipanggil dong sama wasit cadangan waktu itu sama PP juga dipanggil, katanya ini kan yang berhak melaporkan itu wasit cadangan wasit utama. Di situ ada kejadian gini ya, konfirmasi di situ. Ternyata, oh iya, saya lihat juga seperti itu sama. Nah, akhirnya kan saya mengeluarkan kartu kuning kedua, akumulasi kan pengusiran. Di situ, makanya kenapa sampai si pemain yang terkena akumulasi nggak sampai banyak bicara ke saya, karena merasa dia sendiri kan merasa, cuma temen-temennya pada nanya saya kenapa kartu merah katanya. Ya saya jelaskan aja di situ. Kan dia dari awal main seperti itu, main pasar terus provokator kan yang terakhir itu yang akumulasi provokator ke bagian itu. Nah saya nggak ngeliat tuh, yang saya lihat itu ketika kan dijatuh nih pemain lawan jatuh, nah dia malah diam di situ aja. Saya melihat si Teteh ngomongin kita sebenarnya provokator penonton. Berarti setelah disuruh menjawab itu provokasi penonton. Makanya udah kata saya teh biarkan gitu. Nah, ada laporan dari asisten lapor ke cadangan saya langsung. Tapi malah dengan 10 pemain ngegolin. Iya, dikira-kira tadinya awalnya mau penalti di situ, ternyata kan ya mungkin taktik ada teknik lagi khusus lah dari pemain belakangnya ya, jadi ya bisa menggulin di situ. Kan nggak begitu lama tuh seingat saya ketika kena beberapa menit terus dia masukin dibalas lagi hitungan menit lagi masukin. Aduh sampai saya mikir juga pasti bakal penalti gitu. Ternyata ya mungkin udah milik rezekinya SMA 2 sih. Sebenarnya pemain di dua tim itu sebenarnya bagus dua-duanya itu. Cuma emosinya ya. Kadang saya aja yang di tengah yang nyetir itu kadang suka ke bawah. Tensinya tuh. Ya, gitu. Kadang cuma saya
tenang. Oh, berarti saya bisa tarik kesimpulan kedua pemain itu memang layak di final ya. Layak Di final dan memang kedua-duanya juga bagus. Hanya mungkin kelemahannya yang satu tidak bisa mengontrol emosi. Ya, seperti itu. Makanya ketika di lapangan itu yang namanya emosi memang benar-benar harus dikontrol sama kita sendiri. Kalau bukan sama kita siapa lagi? Nah, ini catatan nih yang nonton nih, ketika bertanding olahraga emosi harus dikontrol oleh kita. Gak apa-apa emosi yang secara gak berlebihan mah itu hak mereka, kita juga kan. Toh saya juga memimpin gitu ada emosinya kadang ke pemain, tapi kan balik lagi jangan sampai emosi sampai kita harus terkontrol aja, harus terkontrol. Bisa terkontrol sama Iya, kita iya. sendiri, apalagi kan kalau di tim masing-masing itu ada ofisialnya dong. Kita harus ikuti apa kata ofisial gitu. Kalau misalkan A ya A gitu, kalau nggak nurut berarti ya mereka dengan sendirinya ya seperti itu gitu. Terus tugasnya ofisial di situ apa kan kalau nggak ngolah anak-anak gitu. Makanya kemarin sebenarnya saya diikuti irama mereka sih, tempo permainan diikuti sama mereka sampai alhamdulillah kan sampai nggak ada lah gitu kejadian-kejadian yang seperti itu kan, lihat sendiri maksudnya kan di luar sampai saya di luar kepala, aduh kok saya bisa sampai mengeluarkan kartu merah nih gitu kan. Dari segi permainan emang kelihatan juga kan dari awal permainan juga seperti itu anak sih itu jadi ya udah kepaksa kan gitu. Kalau nggak seperti terus nantinya sampai kapten aja kan kalau ketika ada pemain lawan cedera langsung bangun itu kan nggak boleh, sampai tiap ada pemain yang cedera dia hampiri kan. Terus saya diperingati di situ sama saya, kamu jangan seperti itu, kata saya teh, orang lagi cedera, saya teh biarkan aja ada medis, kata saya begitu kan. Sampai saya ke Pemendaka udah jangan sampai emosi kalian gak kembali ke sini. Kalau seperti itu mau cari pengobatan silahkan, jangan di sini. Saya suka ngomong kayak gitu ke kapten bahkan. Ya kalau mereka mah udah emang pengennya menang sih. Semua, ya, semuanya pengen menang. Saya juga pengen menang kalau gitu. Oke, sampai sekarang juga saya masih bingung. Iya. Masih bertanya-tanya loh lebih tepatnya. Kumaha cara latihan fisik nak buat teh? Ada latihan, ada treatment latihan fisik teh. Kalau masalah fisik mah, kembali lagi ya ke kitanya. Jujur aja, kalau masalah jujur nih, saya orangnya malas sebenarnya mah, malas fisik. Tapi ketika dibutuhkan ya kepaksa saya harus bisa gitu. Sebenarnya malas kan saya asli fisik teh. Emang saya suka olahraga juga ya. Terus di situ posisi saya ngajar olahraga juga kan harus ditumbuhin. Oh, mau tidak mau. Iya, mau tidak mau, tapi sebenarnya jujur aja. Saya malas orangnya. Tetapi memang untuk olahraga tuh sudah menjadi rutinitas. Ya, sehari-hari lah ibaratnya. Karena tadi ngajarnya olahraga gitu. Iya, seperti itu. Kebayang saya tuh tapi pingsan sih karena belum patah naik. Sebenarnya ya emang tugas apa aja udah sesuatu sih gitunya, maksudnya fisik itu harusnya mah terus. Cuma kan saya nyempetin aja lah waktu-waktu misalkan ada luang baru jogging gitu. Cuma ya buat bekal di kitanya aja, jangan sampai lah ketika mimpi capek manten kan. Kan dirimu sendiri kan. Oke, malah asik Nadiu pemain orang cerahnya. Gitu. Makanya kita harus ibaratnya harus dekat lah dengan bola itu. Terus aja. Berarti nuturin bolanya. Entah itu mau pemainnya laki-laki perempuan kita harus dekat areanya. Makanya saya harus ngikuti pemainnya kan. Ngejar bola berarti ya? Iya, kebayang ke lamun ayeuna striker sak itu kencangna harus dekat dengan so. Nah itu kudu kita teh. Berarti larinya pemain itu wasit juga harus larinya spinnya sama. Harus main itu kita harus ngejar kan kita harus nggak boleh ketinggalan. Kalau kita ketinggalan dong gimana terjadinya? Misalkan ketika yang nih ada misalkan dianulir atau gimana ada pelanggaran itu kita nggak tahu. Makanya kita bahasanya kita harus dekat dengan bola. Oke. Tiap kejadian kita harus dekat. Sip. Ini terakhir. Tapi sebelum ke terakhir saya mau tanya dulu, di final Piala Dunia kira-kira Indonesia potensinya seperti apa? Piala Dunia 17 U17. Kalau potensi dari segi pemain enggak bagus sebenarnya. Cuma
Kalau masalah itu mah kan di luar ya nggak tahu, misalkan ada problem apa perumusan pasti ke bawah-bawah mereka juga. Kalau saya mah bisa lah. Bisa lah gitu. Bisa. Kalau kitanya yakin, kalau kita aja nih mimpin tim A tim B, ketika pemainnya misalkan sekelas pro gitu ya, kan kita tuh ada tugasnya mimpin, ya harus bisa. Iya, ya seperti itu. Kenapa? Toh mereka mah udah latihan rutin segala macam, ya kenapa enggak gitu. Nah, berikan aja yang terbaik dulu. Baik, terakhir barangkali ada yang disampaikan ke pemerintah kabupaten atau ke Askap atau ke masyarakat, silakan ke kamera. Sebelumnya saya pengen menyampaikan sepak bola kata lah. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Banyak waktunya kan. Untuk PSSI Majalengka, saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak Ketua dan jajarannya yang telah mensupport, mendukung, memfasilitasi saya selama ini gitu, atau sama rekan-rekan yang lain gitu. Alhamdulillah kemarin saya dipercaya mimpin laga di Liga Pelajar KMPI, itu satu kebanggaan tersendiri. Awalnya saya ragu cuma saya diberi kepercayaan dan saya itu harus bisa menampilkan yang terbaik di situ. Dimanapun caranya, entah mau seperti apa, akhirnya ya itulah saya nanti gitu kan. Namanya juga manusia, ada kekurangan dan kelebihan dari mungkin rekan-rekan atau yang lain nonton kemarin langsung atau di live gitu ya. Itulah saya, asli saya seperti itu ketika di lapangan. Kalau di luar mah ya resep ngobrol nih kan. Kalau di luar mah oke. Ketika di lapangan ya kenal, jangan sampai kenal saya, dan saya pun jangan kenal sampai mereka pun sama. Ya udah, profesinya saya di situ apa, dan mudah-mudahan kedepannya lebih diprioritaskan lagi untuk khususnya wasit-wasit Majalengka kan. Kebanyakan sekarang yang muda-muda masih ada, tolong potensinya silahkan lah. Nggak mungkin toh saya jadi selamanya jadi wasit kan, pasti ada generasi selanjutnya dan bisa membuktikan lagi bahwa kita tuh mampu dan bisa gitu. Bahkan menyaingi teman sendiri pun ya, tapi saingan secara sehat lah gitu, bukan berarti sirik-sirik atau kemana ya, enggak gitu. Untuk Pak Kombes juga terima kasih telah mempercayai saya untuk memimpin laga final juga, dan untuk rekan-rekan terima kasih juga untuk buat ABC Dental juga terima kasih sudah mengundang saya di sini. Pokoknya benar-benar di luar dugaan lah ya, mungkin Allah ibaratnya nunjukin sekarang tuh proses saya sedikit-sedikit udah mulai kelihatan lah itu maksudnya. Tapi bukan berarti saya sombong, enggak. Justru saya pengen membuktikan lagi ke teman-teman, tentunya ke orang tua, pengen membuktikan lagi bahwa saya harus lebih bisa lagi, bahkan harus bisa sekarang ke satu harus bisa naik lagi. Bila mana nanti misalkan aduh udah capek nih lari-larian terus misalnya itu di lapang, bisa nanti insya Allah kalau ada miliknya lagi pengen jadi pengawas pertandingan sekarang gitu. Jadi yang tadinya ikut-ikutan lari sekarang mau tinggal duduk ngeliat mantau rekan-rekan ya, sudah seperti itu Kang. Dan harapan saya ke depannya mudah-mudahan khususnya di Askam Majalengka banyak lagi turnamen, event-event, apalagi saya kan seorang perempuan gitu ya, pengen di Majalengka itu klub-klub cewek diadakan lagi atau kompetisi perempuan diadakan lagi. Jadi bukan berarti untuk di Askamnya aja,
ada nanti persiapan buka buat juga Liga Pertiwi yang seperti itulah. Pokoknya pengen memunculin nama baik Majalengka juga, dan bukan hanya di wasitnya aja kan gitu. Sekarang ada pertandingan ketika nggak ada wasitnya bakal berjalan nggak? Oh iya. Nah, dan saya pengen tolonglah jangan sampai wasit itu direndah-rendahin. Toh banyak kekurangan kesalahannya juga manusia kan gitu. Kekurangan kita perbaiki dan kelebihannya jangan sampai ibaratnya apa ya, nenggak tuh kan sombong lah, agung bahasanya. Sekarang udah karirnya di situ udah memuncak-muncaknya, jangan sampai lihatlah di bawah gitu. Toh tadinya kita juga berawal dari bawah, nggak langsung naik kan, ada proses-prosesnya. Alhamdulillah juga udah kerasa, bener-bener kerasa sampai saya sendiri merasakan ya, dari C3, C2 sampai saya sekarang C1 ya emang luar biasa lah gitu. Perjuangannya besar kecilnya, terus jauh dekatnya, udah gue pokoknya nama Eta gitu. Toh sampai yang namanya nolak rezeki seperti itu. Dan harapan saya pribadi, jangan berpuas diri, terus perbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah, intinya mah saya mah pengennya membuktikan aja ke orang tua hasil-hasil ya honor-honor dari wasit itu ditabung buat kedepannya, barangkali nanti ada perlu apa-apa, maksudnya nggak harus minta ke orang tua gitu. Jadi kita tuh punya uang sendiri dari honor itu sendiri. Bahkan dari C3 awalnya dibiayai sampai alhamdulillah balik modal kan bahasanya. Balik modal itu di C2 sampai C1 nya alhamdulillah dari honor sih. Kebantu lah bahasanya. Alhamdulillah bersyukur sampai saat ini, dan mudah-mudahan ke depannya juga buat saya lebih baik lagi. Amin. Intinya mah jangan sombong aja, tetap rendah hati. Oke. Cukup teh? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Itu teman-teman AB Channel, obrolan dengan sosok wanita cantik yang berbeda karena jadi wasit di Majalengka itu ada 4 ya? Ada 5. Oh, Majalengka ada 5, yang C1, yang perempuan ini, yang perempuan berarti ada 5. Ada 5 Yang- semuanya. Yang yang C1, C1 ada saya sendiri kan. C2 ada 3 orang. Oke, berarti yang C1 baru Teis aja ya. Oke, itu teman-teman AB Channel, terima kasih. Selamat ketemu di lain kesempatan. Hatur nuhun.